Ya. Sekarang kita lihatnya dari mana? Kan kita lihat pertama jelas yang paling dipercaya pengalaman sendiri. Kedua, pengalaman masyarakat. Lalu apa yang dikatakan oleh masyarakat, apa yang dikatakan oleh netizen. Itu semua membuat suatu kesimpulan. Kalau semua itu sama sejajarnya, semua kebanyakan mendiskreditkan polisi, bagaimana kita tidak bisa percaya bahwa kinerjanya kurang bagus. Sekarang ada masalah, jadi otomatis kita percaya. Mungkin tidak benar, tapi kita percaya bahwa itu benar. Karena kebiasaannya sudah seperti itu. Cuma kita kembalikan lagi, bagaimana, kenapa kok bisa begitu? Apakah orang yang masuk ke kepolisian kurang bagus? Jadi orang mencari kerja, otomatis kan dia melihat prospeknya bagaimana, harus bagaimana. Kalau yang terkenal di masyarakat, sekarang itu kalau kita melanjutkan pendidikan, yang modalnya kembali itu di kepolisian. Kita ya modal itu dalam hal gratis, tapi ada uang siluman juga, itu kabarnya nih. Kalau kabar itu benar, lalu mereka mengatakan, oh dari situ akhirnya kita pasti kembali modal. Bisa dibayangkan mental yang mau masuk kepolisian, mental yang bagaimana. Kalau mental itu sudah mendominir dan mental di atasnya sudah begitu, bagaimana semuanya tidak mau ricuh, itu kan otomatis. Apalagi jika sampai pimpinan-pimpinan juga seperti itu juga, maka terjadilah seperti sekarang. Siapa yang jujur umumnya terkenal. Itu bukan hanya di kepolisian, tapi terkenalnya hanya di kepolisian. Di tempat lain juga begitu, koruptor kita lapor, dua-duanya biasanya seringkali dua-duanya digeser. Yang digeser naik pangkat itu yang justru yang melakukan korupsi, yang pelapornya turun pangkat. Ya itu sudah kebiasaan yang terkenalnya begitu. Jadi pertama dari sudut kerjanya, dari sudut siapa yang mau menjadi polisi itu ada saja, saya tetap mau berdedikasi. Tapi banyak juga yang saya mau kembali modal secara berlebih. Kemudian kita lihat setelah masuk bagaimana lingkungan polisinya, bagaimana. Untuk lingkungannya akhirnya berlanjut naik pangkat juga harus bayar, ya otomatis jadinya suatu kericuhan dalam pekerjaannya, dan otomatis hasil untuk mengatasi itu dari mana? Dari koruptor itu berani bayar ke polisi, tapi kalau yang bukan koruptor biasanya kurang berani. Dan kita kenal di kepolisian itu juga mereka percaya pada orang tertentu. Kalau saya dulu kalau ke polisi langsung, oh Purnomo orang baik. Akhirnya saya tahu, oh itu kata Santi ya, dia orangnya Purnomo. Jadi itu saja, walaupun mungkin tidak benar, tapi itulah anggapan saya. Dari awal sampai dia bekerja, sampai naik pangkat, kabarnya seperti itu, bagaimana bisa benar. Jadi sekarang yang perlu ada tindak tegas yang melawan peraturan seharusnya. Jadi sekarang kita lihat program jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, sepertinya tidak ada jalan lain, itulah pilihannya. Karena dulu waktu kepolisian bukan berdiri sendiri, kan tidak terlalu parah. Jadi itu pilihan pada saat ini. Nanti berikutnya kita lihat lagi, apakah sudah ada perubahan dari kepolisian atau belum. Itu kalau dilihat ya kita memang percaya, sepenuhnya percaya, apalagi ini kan penilaian internasional yang kira-kira tidak bisa dilakukan dengan suatu penyokong. Ya, sekarang kalau kita lihat, kita bayangkan seperti contoh yang terjadi sekarang, ada polisi yang memberantas masalah BBM, korupsi BBM, dia malah dipecat. Ini sekarang bisa ketahuan. Kalau sebelum-sebelumnya nggak ketahuan atau ditutupi, apa yang terjadi? Polisi yang baik, yang bersih hilang, banyak sekali yang hilang. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang,
hanyalah dengan sistem tahapan. Yang ketahuan cepat-cepat diproses. Tapi yang belum ketahuan ya memproses saja sudah hampir tidak ada waktu, apalagi mencari. Tapi mencari juga tetap dengan adanya sistem informasi terbuka, maka tidak perlu dicari pun datang informasinya. Ya, saya jelas banyak masalah ya kurang enak dengan polisian. Ini yang tertulis, yang tidak tertulis lebih lagi. Jadi sebetulnya memang cukup menakutkan. Itu bagi saya yang akhirnya masih mendapatkan perlindungan dari ya polisi lain atau dari BIN atau dari apa. Coba bayangkan kalau tidak ada perlindungan, apa bukan langsung mati seperti saya. Saya tahu beberapa orang yang saya kenal itu masalah tanah itu akhirnya mati. Jadi bagaimana coba kesannya? Saya merasa beruntung tidak sampai mati, tapi kalau jelas pandangan saya juga tidak bagus kan jadinya. Lalu mendengar berita dari masyarakat yang tidak bagus lagi, bagaimana mau tidak percaya? Pengalaman saya juga tidak bagus lagi. Jadi saya juga masih ada perkara-perkara di kepolisian yang tiap kali begitu saya datang, nomor ada saya udah saya ya setengah mundur, akhirnya nunggu nongkrong berapa kali saya kena perkara. Tapi saya masih bersyukur bahwa untuk saya tidak sampai dipenjarakan, ditahan, walaupun dalam rencananya sudah sampai ditahan. Sebetulnya tergantung kita kebetulan dapat polisi yang baik atau tidak. Dan polisi yang baik itu relatif kecil. Kalaupun dia baik, apakah dia berani? Dia lawannya siapa? Jadi kalau saya lawan orang kecil, mungkin polisi setengah baik saja akan membela saya. Tapi kalau saya melawan orang yang besar, uangnya besar, itu kan ada tahapan. Mungkin polisinya baik membela saya, tapi bagaimana atasannya? Jadi masih banyak tahapan. Masih bagus saya didiamkan, tidak dimasukkan tahanan. Itu masih tergolong bagusnya. Kalau saya lihat bahwa yang dilakukan saat ini sudah sangat positif. Jadi otomatis walaupun polisi saya anggap terlalu parah, sama juga pengadilan kan terlalu parah, itu kan bisa berkurang. Kenapa polisi tidak? Tapi yang harus ditangani itu demikian banyak, sehingga jangan kita harapkan pentuntasan serentak. Pentuntasan itu berjalan secara bertahap. Tapi kalau itu berjalan secara bertahap, kita bayangkan korupsi bisa diberantas secara bertahap, maka masyarakat juga keuangannya lebih baik. Kalau masyarakat keuangannya lebih baik, maka keributan di masyarakat sudah akan berkurang. Itu kan salah satu target yang besar.